Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Devia Haryaningsih, Utfi Fathatul, Yusnita Mutia, Rizky Febriansyah, Ilyas Alim, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai murmur jantung dan pengkajian suara jantung 1S, 2S, 3S, 4. Murmur jantung adalah kondisi adanya suara desingan atau tiupan pada pergerakan aliran darah pada jantung atau di sekitar jantung. Kondisi ini dapat terjadi saat lahir atau berkembang di kemudian hari. Dalam kondisi normal, suara yang dapat didengar dokter dengan stetoskop ini bukan tanda penyakit jantung dan tidak membutuhkan penanganan khusus. Namun murmur jantung yang tidak normal memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Murmur dapat berhubungan dengan kerusakan katup jantung atau katup jantung yang bekerja terlalu keras. Jika ini terjadi, pasien perlu mendapat penanganan untuk mencegah infeksi katup jantung. Murmur ini dan kami akan menjelaskannya sebagai tinjauan cepat. Kita punya S1 dan S2, ditulis S1 di sini lagi karena ingat, ini adalah siklus di antara S1 dan S2 ada sistol dan antara S2 dan S1 ada diastol. Ingat, bunyi S1 dan S2 sebenarnya dari penutupan katup. Ingat, bunyi S1 dan S2 sebenarnya dari penutupan katup. S1 menutupnya katup mitral dan trikuspid. S1 menutupnya katup mitral dan trikuspid. S2 adalah menutupnya katup aorta dan pulmonalis. S2 adalah menutupnya katup aorta dan pulmonalis. Di sini saya tulis singkatannya saja. Murmur dapat terjadi antara S1 dan S2 dan ini disebut murmur sistolik. Murmur dapat terjadi antara S1 dan S2 dan ini disebut murmur sistolik. Bisa terjadi pada stenosis aorta atau stenosis pulmonalis. Bisa terjadi pada stenosis aorta atau stenosis pulmonalis. Regurgitasi mitral atau regurgitasi trikuspid. Ingat, satu-satunya cara saya menulis ini dan kapan murmur ini terjadi didasari pada katup mana yang harus terbuka atau katup mana yang harusnya tertutup selama sistol dan diastol. Yang kita akan bahas saat ini adalah regurgitasi aorta dan stenosis mitral. Sekali lagi, Anda perhatikan ini adalah katup jantung kiri. Kita bahas ini karena masalah katup jantung kiri lebih sering terjadi. Kita bahas ini karena masalah katup jantung kiri lebih sering terjadi dibanding masalah katup jantung kanan. Sekarang kita sudah mengkategorikannya menjadi murmur sistolik dan diastolik. Dua pertanyaan yang penting adalah di mana murmur terdengar paling keras dan apa bentuk dari murmur tersebut. Kita akan menjelaskannya satu persatu tiap-tiap murmur. Bentuk dari murmur tersebut, kita akan menjelaskannya satu persatu tiap-tiap murmur. Konsep lokasi sangat penting dan saya akan menuju ke 4 tempat tersebut yang kita auskultasi atau dengarkan dengan stetoskop kita. Salah satunya di sini, saya beri warna di sini. Ini di sela iga kedua, dikenal sebagai sela interkosta kedua, dan ini area aorta. Ini juga disebut batas kanan atas sternum.
Di sisi sebelahnya, pada sela iga yang sejajar atau ruang antar iga, kita ada area pulmonalis. Ini juga disebut batas kiri atas sternum. Kemudian, sela iga keempat, kita punya area trikuspid, dan terakhir, pada sela iga kelima, namun berada di garis mid-klavikula, artinya jika Anda tarik garis di tengah klavikula terus ke bawah akan bersinggungan dengan titik ini di sela iga kelima. Ini disebut area mitral. Area mitral disebut juga apex. Alasan mengapa kita mendengarkan di letak yang berbeda-beda, adalah karena kita benar-benar mendengarkan kemana darah diharapkan pergi saat mengalir melalui katup tersebut. Mari membahas stenosis aorta. Saya ingin melihat perjalanan murmur ini. Dari S1 ke S2, apa yang sebenarnya terjadi dengan katup ini dengan kontraksi otot jantung? Kalau ingat, S1 adalah penutupan dari katup mitral ini. Anggaplah ini sedang tertutup. Penutupan inilah yang kita dengar sebagai S1 saat tertutup. Jantung sebenarnya mulai kontraksi. Namun kontraksi ini saat tertutup. Namun kontraksi ini melawan katup aorta yang tertutup. Jadi di sini katupnya tertutup. Inilah alasan bahwa murmur pada stenosis aorta sebenarnya tidak dimulai pada S1. Inilah alasan bahwa murmur pada stenosis aorta sebenarnya tidak dimulai pada S1. Ada periode waktu yang sedikit berarti milidetik di antara menutupnya katup mitral dan saat katup aorta benar-benar membuka dan saat katup aorta benar-benar terbuka. Dan ingat, apa yang terjadi saat murmur adalah aliran turbulensi yang melalui katup aorta. Saat jantung mulai berkontraksi, dan saat membuka dan katup akan ke atas dengan cepat. Dan saat membuka ingat bahwa katup ini tidak membuka sempurna. Karena katup ini, karena sesuatu, mengalami stenosis, kaku. Maka ini akan memberikan apa yang disebut dengan ejection sound, suara ejeksi, atau suatu ejection click, isi, dan letaknya di sini, dan kita beri tanda isi sebagai ejection click. Dan letaknya di sini, dan kita beri tanda isi sebagai ejection click. Isi disebabkan oleh daun-daun katup ini bergerak ke atas dengan sangat cepat, dan berhenti dengan sangat cepat juga dan membuka paksa. Sehingga di awal katup ini membuka, hanya ada sedikit aliran darah yang melalui katup ini sehingga di awal katup ini membuka. Hanya ada sedikit aliran darah yang melalui katup ini seiring jantung berkontraksi lebih dan lebih, ditunjukkan dengan tanda panah ini, menekan terus dan lebih kuat, maka aliran yang lebih banyak juga. Sehingga pada akhirnya, saat jantung mulai relaksasi sedikit, dan saya hilangkan tanda panah ini, maka aliran menjadi lebih dan lebih berkurang. Maka cara melihat murmur ini sebenarnya, bentuk murmurnya, seperti yang kita katakan saat berkontraksi sangat kuat ada aliran yang lebih banyak dan murmur menjadi semakin lebih dan lebih kuat dan saat ventrikel mulai relaksasi, maka kekuatannya makin berkurang. Kita sebut ini sebuah murmur crescendo decrescendo, dan juga orang menyebutnya sebagai kita sebut ini sebuah murmur crescendo decrescendo, dan juga orang menyebutnya sebagai murmur bentuk permata. Bisa lihat ini bila diberi garis luar seperti ini pada stenosis aorta disebut murmur ejeksi sistolik. Ini masuk akal sebab Anda mengejeksi darah keluar lewat aorta, dan sering terjadi ejection click dan biasanya terdengar lebih kuat di area aorta. Hal terakhir yang saya akan katakan tentang ini adalah bahwa sering murmur ini bisa menjalar ke leher atau karotis. Alasannya karena bahwa murmur ini terjadi di aorta. Jika Anda ingat, beberapa dari cabang pertama dari aorta adalah arteri karotis sehingga Anda bisa mendengar murmur. Dari aorta adalah arteri karotis sehingga Anda bisa mendengar murmur menjalar ke arah arteri karotis di leher. Sebuah catatan cepat, dan Anda akan melihat ini untuk semua murmur lainnya bahwa kita pergi melalui stenosis pulmonal, yang benar-benar hanya hal yang sama seperti stenosis aorta tapi di sisi lain jantung, sisi kanan, hampir gumaman yang sama. Ini murmur sistolik ejeksi, crescendo decrescendo, dan Anda dapat memiliki ejeksi klik, tapi yang satu ini tidak akan menyebar ke leher atau karotis. Bukannya mendengar di daerah aorta, itu biasanya terdengar di daerah pulmonal. Gumaman berikutnya yang ingin saya bicarakan adalah regurgitasi mitral. Ingat, kami masih murmur sistolik. Regurgitasi mitral adalah akan menjadi terbaik mendengar di daerah mitral atau puncak. Murmur ini sebenarnya apa yang kita sebut aholosistolik atau murmur pansistolik. Semua itu berarti adalah bahwa hal itu berlangsung seluruh keseluruhan sistol. Mari kita mulai dari S1. Dalam jantung normal, S1 disebabkan oleh penutupan katup mitral. Penutupan yang terjadi karena tekanan di ventrikel, ini P sini, lebih besar dari tekanan di atrium, P kecil ini di sini. Biasanya, katup ini akan menutup dan itu akan memberikan S1 Anda.
Selain itu, Anda memiliki katup aorta tertutup di sini. Tapi bukannya penutupan, ingat kita berbicara tentang regurgitasi mitral, jadi ini adalah masalah penutupan. Sebagai tekanan mulai membangun dalam ventrikel kiri ini, tapi masih dengan katup aorta tertutup, darah benar-benar mendapatkan melalui katup ini, sehingga akan menyebabkan murmur benar ketika S1 terjadi, sehingga benar sebagai katup yang mencoba untuk menutup itu tidak menutup sepenuhnya. Dan karena tekanan yang lebih tinggi di ventrikel kiri dari atrium kiri, Anda benar-benar mulai yang menggerutu tepat di S1. Begitu hati mulai mengeluarkan darah, katup aorta ini membuka tepat, dan darah keluar dengan cara ini. Karena tekanan tetap tinggi di ventrikel ini dari atrium sepanjang waktu, Anda benar-benar mendapatkan mengalir melalui katup regurgitasi ini sepanjang siklus. Anda akan berpikir secara alami bahwa sebagai jantung kontrak keras bahwa mungkin tekanan ini akan menjadi lebih besar, dan kebenaran adalah bahwa tekanan sebenarnya tidak menjadi lebih besar. Namun pada regurgitasi mitral kronis, yang adalah apa yang kita bicarakan, atrium sebenarnya akan lebih besar, atau dilatasi. Dengan melakukan ini, menjadi lebih komplian. Apa itu artinya adalah bahwa hal itu dapat menerima darah yang datang kembali ke dalamnya pada tekanan rendah, sehingga dapat menerima volume lebih pada tekanan rendah. Akibatnya, tekanan di atrium tidak naik begitu banyak. Tetapi karena perbedaan tekanan antara ventrikel kiri, yang benar-benar tinggi. Ingat, itulah tenaga kerja tubuh dan atrium kiri, yang cukup rendah, karena itu hanya menerima darah dari paru-paru, yang merupakan sistem tekanan rendah. Jet darah yang benar-benar datang ke sini membuat suara itu, telinga kita, tidak berubah dalam intensitas, dan itu terjadi sepanjang jalan sampai suara jantung kedua, ketika katup aorta ini menutup. Pada titik waktu, sebuah milidetik kemudian, katup mitral akan terbuka lagi dan memulai siklus diastolik baru. Jadi seperti yang telah saya tulis di sini, kita benar-benar memanggil ini hollow atau pansistolik murmur. Selain itu, juga disebut sebagai murmur datar, karena intensitas tidak berubah. Murmur ini benar-benar akan memancarkan untuk aksila, dan sampai suara jantung kedua, ketika katup aorta ini menutup. Pada titik waktu, sebuah milidetik kemudian, katup mitral akan terbuka lagi dan memulai siklus diastolik baru. Jadi seperti yang telah saya tulis di sini, kita benar-benar memanggil ini hollow atau pansistolik murmur. Selain itu, juga disebut sebagai murmur datar, karena intensitas tidak berubah. Murmur ini benar-benar akan memancarkan untuk aksila. Jika Anda membayangkan katup ini, jenis duduk di ini wilayah umum di suatu tempat, ketika aliran darah kembali ke arah lain, itu akan menjadi semacam paksa di arah ketiak orang ini di sini. Sekali lagi, hanya untuk menyebutkan masalah katup sisi kanan, regurgitasi trikuspid, Anda memiliki murmur yang sama, aholosystolik, murmur datar, tetapi dalam hal ini, Anda akan mendengarnya di daerah trikuspid. Murmur yang tidak akan menjalar ke aksila karena katup di posisi yang berbeda. Kesimpulan. Penyebab murmur jantung. Murmur jantung terjadi saat jantung terisi darah, murmur diastolik. Jantung kosong, murmur sistolik. Detak jantung terus-menerus. Penyebab murmur jantung normal. Kehamilan. Aktivitas fisik dan olahraga. Demam. Anemia. Hipertiroidisme. Fase tumbuh dewasa. Penyebab murmur jantung tidak normal. Cacat bawaan umum, lubang pada jantung, aliran darah abnormal di sela bilik jantung, gangguan katup jantung dari lahir, infeksi dan gangguan lain yang merusak struktur jantung, kalsifikasi katup jantung, endokarditis, demam rematik. Sekian dan terima kasih.